Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat muda, generasi Z. Saya ingin menampilkan seorang tokoh yang sebenarnya telah malang melintang di perpolitikan Kabupaten Ketapang ini. Tapi penampilannya agak berubah sekarang ini dan membuat saya sendiri kaget. Kita panggil tamu saya pada pagi ini. Silakan masuk. Ya, apa kabar? Sehat Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Ya. Boleh dibuka topinya barangkali. Wah, ini benar-benar. Ini ada baru nih rambutnya. Ini silakan duduk. Siap. Oke. Ini Bang Jerry. saya ikat aja lah dulu. Oke. Nah, kita selama ini telah mengenal dan biasanya penampilan itu sangat serius, sangat. Tetapi kita tanya dulu nih, mengapa tiba-tiba mengubah image ini? Ya, terima kasih Bang sudah memberikan kesempatan saya untuk tampil nih di Ketapang kembali, menyapa masyarakat Ketapang, terutama generasi Z nih, Gen Z ini. Ya, salam buat semua ya. Saya ini ketika sudah tidak menjadi anggota dewan itu kan harus mengekspresikan diri. Ketika kita menjadi anggota dewan tentu banyak aturan-aturan etika yang harus kita jaga, harus rapi, ya harus berpakaian yang ya sesuai dengan acara-acara. Ya, betul. Untuk sekarang kan saya udah bebas sesuai dengan ekspresi anak muda itu, kembali berambut panjang, jadi supaya gaul lah sedikit. Kenapa muda? Gitu. Nah, tapi sebenarnya ini tentu ada filosofinya berarti. Jadi ada keinginan untuk menangkap aspirasi anak muda Ketapang. Siap. Nah, Abang melihat seperti apa? Keinginan anak muda Ketapang ini sebenarnya? Kalau saya melihat sebenarnya memang masih banyak hal yang dibutuhkan yang muda-muda di Ketapang ini, terutama yang fresh graduate maupun yang masih kuliah maupun mungkin yang masih sekolah yang sudah kelas 2, kelas 3 yang mau selesai sekolah, apakah dia mau kuliah atau dia misalkan mau kursus, itu tentu harus ditangkap oleh pemerintah daerah, baik itu dari eksekutif maupun legislatif, dalam rangka bagaimana mendistribusikan peluang-peluang kerja kepada adik-adik ini, pada teman-teman kita yang Gen Z ini. Jadi oleh karena itu tentu dengan peluang yang tidak berapa lama lagi kita memilih untuk wakil rakyat di Februari ini, jangan sampai teman-teman itu salah. Bahwa sampai juga anak-anak muda ini tidak peduli politik. Betul. Jadi sayang kalau mereka misalkan tidak mau peduli, tidak milih, itu udah salah. Kita warga negara yang baik, kita harus memberikan hak pilih. Yang berikutnya tentu ketika memberikan hak pilih itu mereka harus melihat siapa yang harus dipilih. Bisa enggak mereka mengapresiasikan atau menyalurkan apa yang menjadi keinginan mereka. Tentu di zaman sekarang ini ya teman-teman perlu ruang terbuka hijau yang punya akses internet free. Begitu. Kalau itu terjadi betul. Tidak lagi kita melihat mereka ya nongkrong yang mohon maaf yang tidak positif kan begitu. Betul. Nah, tentu informasi bisa diakses melalui HP, apakah peluang kerja maupun mungkin mereka jualan online. Dengan tanpa modal kan, karena mereka punya akses wifi gratis kan begitu. Dan itu belum terjadi di Ketapang. Akan kita buat terjadi nanti. Itu yang sebenarnya harus diperjuangkan oleh pejuang-pejuang Gen Z ini, anggota Dewan Pejuang-pejuang Gen Z ini. Dan Anda sebagai dengan tampilan sekarang yang representasi orang muda ini mesti memperjuangkan ini. Kalau soal lapangan kerja, kayaknya saya mendengar banyak keluhan dari anak-anak muda ini. Mereka cukup kesulitan setelah lulus dari kuliah untuk mendapatkan kerja. Nah, seperti apa pemikiran ini? Sebenarnya kalau peluang kerja ini memang kita namanya kompetitif tapi sebenarnya kompetisi ini bisa diintervensi. Karena kita yang punya wilayah. Seperti apa intervensinya? Investor masuk ke daerah kita, tentu dia harus punya dukungan keamanan. Otomatis keamanan baik keamanan investasi maupun keamanan dalam menjalankan usaha-usaha itu, baik pabrik misalkan usaha-usaha produksi. Oleh karena itu harus ada keseimbangan dalam masalah karyawan.
tentu orang lokal yang punya graduate sama, yang punya kemampuan yang sama, harus lebih diprioritaskan daripada orang yang dari luar. Karena mereka pasti lebih memahami karakteristik masyarakat setempat. Nah, kita contoh ada WHW kan. Misalkan kalau di WHW ini lebih 60% orang lokal, tentu pasti aman-aman saja. Juga termasuk yang pabrik-pabrik lain. Kebun juga begitu. Itu yang paling penting. Supaya asimilasi budaya, kebiasaan hidup, segala macam pergaulan, bahasa itu cepat ditangkap oleh perusahaan. Jadi perusahaan aman dan bisa menjalankan. Berarti memerlukan kebijakan khusus untuk anak-anak muda ini. Betul. Inilah yang harus didorong oleh anggota legislatif bersama eksekutif. Kalau ada intervensi kepada usaha-usaha yang masuk di Ketapang untuk memprioritaskan fresh graduate kita yang baru selesai maupun yang tamat-tamat dari kejuruan, tentu ini akan menjadi prestasi besar bagi orang Ketapang untuk dapat peluang kerja menjadi prioritas utama di perusahaan-perusahaan atau investasi yang masuk itu. Dan tentu mungkin anak-anak muda ini kan sangat senang olahraga. Betul. Nah, berarti kan Pemda perlu mendorong ini lebih maju lagi. Kita itu bercita-cita di Ketapang ini punya gedung olahraga indoor. Terus juga harus ada jogging track dan untuk running track. Kalau saya ini berimpian itu di lapangan sepak bola Tanjung Pura itu harus ada jogging track dan running track yang memang standar lah. Minimal lebarnya 4 sampai 6 meter. Supaya orang nggak walaupun sekarang sudah 3 meter. Itu kan juga belum terlalu bagus untuk pengelolaan kawasannya itu. Bagaimana jualan dan parkir yang semrawut, MCK-nya yang tidak memadai. Nah, tentu ini kita harus mencontoh daerah-daerah yang sudah punya itu supaya Ketapang tidak ketinggalan dalam hal fasilitas umum maupun fasilitas untuk anak-anak muda berkreasi. Dan ada lagi soal muda, mereka menginginkan agar waterfront yang dibuat di Ketapang. Nah, mungkin Bang Junai punya ide seperti apa yang ada dalam pemikiran ini? Dari dulu saya sudah punya desain. Kita sudah lihat, nggak usah jauh-jauh ya. Kita lihat negara tetangga itu Singapura lah yang betul. Bagaimana kalau orang lihat itu Merlion Park patungnya singa itu siapapun ke Singapura pasti mau foto di situ. Fotonya di situ memang. Kita kan punya ikon ala-ala. Bagaimana waterfront itu di seberang jembatan Pawon 1 itu kita bikin sebagus mungkin. Ada ala-ala yang mengeluarkan air mancur yang bisa jadi tempat wisata. Setiap orang ke Ketapang pasti foto di situ harusnya. Itu cita-cita kita. Dengan akses nanti juga wifi gratis di situ ya. Jadi pas lah itu sebenarnya. Bang Joy, terima kasih atas bincang-bincangnya karena waktunya pendek. Sahabat Sorot 10, demikian bincang-bincang saya, Yasmin Rumah untuk Sorot 10.